Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim di channel YouTube Al-Asran. Pada kesempatan kali ini semoga kita selalu penuh berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali. Saat ini Teteh membawa kitab Majalisus Saniyah. Ini merupakan kitab hadis ya. Dan ini masih di dalam pembahasan hadis yang pertama ya, di dalam hadis Arba'in ini. Baik, kita mulai saja ngajinya. Di halaman 6 ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya. Coba diingat-ingat kembali di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu menerangkan akan perihal hadis ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi bahwa amal itu hanya bisa syah, kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i hanya bisa syah ya, bukan sempurna tetapi hanya bisa syah dengan niat, dan amal itu akan mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran sesuai apa yang dia kerjakannya. Seperti itu. Sehingga jadi niat itu bisa dilihat ada dua sudut pandang. Yang pertama dari apa? Dari pengesahan amalnya, dan yang kedua itu adalah dari tujuan dari amalnya tersebut. Seperti itu. Baik, kita langsung mulai mengajinya ya. Nah, di sini di dalam ini kitab ada sebagian penutup ya. Bab ini di dalam ini hadis. Di sini dikatakan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi siapapun kita itu yang hijrah tujuannya karena Allah dan juga karena Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya maka memang dia itu benar-benar hijrah karena Allah dan juga karena Rasulnya. Dan masih ada lanjutan kesananya ya. Nah, di sini Allah itu membahasakan hijratuhu, membahasakan dengan kata hijrah. Nah, ini yang sedikit kita kelupas kata hijrah ini. Mungkin kita bertanya, memang hijrah itu apa sih? Arti kata dari hijrah itu apa Teteh gitu ya. Nah, kalau di dalam kitab ini, kalau kita berbicara hijrah secara harfiah atau secara lughat atau secara umumnya lah gitu ya, harfiah itu artinya adalah at-tarku. Artinya at-tarku itu adalah meninggalkan. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu apapun itu dikatakan dengan hijrah secara harfiah atau secara umumnya ya. Tetapi kalau yang dimaksud di dalam hadis ini yang barusan Teteh sampaikan faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih ilaih itu, tetapi yang dimaksudkan di sini ini adalah tarkul watan ila ghairihi. Artinya apa tarkul watan ila ghairihi? Adalah meninggalkan tanah Mekah karena ada tujuan yang lain. Nah, kenapa? Karena memang ketika hadis ini pada saat itu kan baginda Nabi Muhammad SAW bersama umatnya pada saat itu disuruh oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam ini kitab juga diterangkan bagaimana nih hukumnya hijrah, yaitu di sini dikatakan min daril kufri ila daril Islam, yaitu kita keluar atau kita meninggalkan atau kita pergi dari tempat yang umum ke tempat yang muslim, dari tempat yang daril kufri ila daril Islam kepada tempat yang muslim, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau tafsil itu kita mau perinci, kan pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berada di Makkah pada saat itu kan, aduh masya Allah itu banyak sekali masyaqqat. Saking banyaknya sekali masyaqqat, bahkan sampai terang-terangan orang yang non muslim pada saat itu ingin membunuh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah terang-terangan aja. Ini sangat membahayakan sekali akan
nyawanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita berbicara dari ilmu fikih ini pun bisa kita perinci lagi, bisa kita tafsir lagi. Jadi seperti ini kalau kita berbicara fikih untuk pada kita pada saat ini. Misalkan saat ini kita itu tinggalnya atau berada di suatu tempat yang mana tempat itu bahkan ada suatu pelarangan misalkan untuk melakukan ibadah. Jadi oleh si pemerintahnya, sedangkan kan yang memegang kekuasaan itu adalah pemerintah. Misalkan kita orang yang muslim, pemerintah itu dengan terang-terangan, dengan jelas-jelasan kita itu tidak boleh melakukan ibadah. Sekarang yang muslim tidak boleh melakukan sholat Jumat, tidak boleh melakukan puasa, tidak ada sholat Idul Fitri, tidak ada tarawih, tidak ada Idul Adha. Yang berzakat dilarang, jika diketahui maka akan kena denda atau kena hukum, misalkan seperti itu. Nah, berarti kan tempat itu yang sangat memudaratkan sekali atau sangat menyulitkan sekali bagi kita seorang muslim untuk melakukan ibadah. Maka di dalam fikih dikatakan jika situasinya seperti ini, lebih baik kita berhijrah, lebih baik kita meninggalkan tempat itu. Ya, tetapi kalau dalam fikih pandangan yang lain, contoh kasusnya seperti ini. Misalkan kita itu saat ini berada di kaum yang notabene itu yang non muslim, sedangkan kita ini muslim, padahal di wilayah kita notabene ini yang non muslim. Tetapi tidak ada pelarangan dari kepemerintahan, masih bisa berdampingan dengan tetangga kita, bahkan tetangga kita yang non muslim saling menghormati satu sama lain. Kalau itu ya tidak menjadi masalah karena tidak ada kekhawatiran pada diri kita. Silahkan aja, tidak ada masalah kita meskipun berada di lingkungan yang non muslim, selama hati kita tidak merasa khawatir kalau keislaman kita ini akan tergerus atau akan terbawa oleh agama yang lain, seperti itu ya. Ini kalau misalkan kita berbicara fikih tentang dari hadis hijrah yang tadi, bisa kita tafsirkan juga untuk masa ini atau pada zaman sekarang ini. Nah, kemudian di dalam kitab ini juga menerangkan kalau hijrah ini juga bisa diistilahkan dengan ala hijroma nahallahu anhu. Jadi artinya meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Nah, ini hijrah ini yang apa ya? Yang populer lah istilahnya pada saat ini. Ya. Karena banyak sekali arti kata hijrah manahallahu anhu yang kita temukan pada saat ini. Kita sering mendengar ungkapan-ungkapan orang lain yang berkata, sekarang mah aku mau hijrah. Oh, orang itu sekarang udah hijrah ya, gitu ya. Nah, ini yang banyak sekali istilah-istilah ini pada zaman ini yang saat ini kita temukan. Jadi hijrah ini disebut dengan kita itu seperti memerangi hawa nafsu. Karena di dalam ini kitab juga ada hadis yang mengatakan seperti ini. Man jahada nafsahu, kalau orang yang memerangi hawa nafsunya itu sendiri, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Nah, orang yang hijrah itu adalah orang yang sengaja meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya, gitu. Jadi bahasanya itu bukan diganti ya, bukan diganti bahasanya ya. Hijrah itu bukan diganti, tapi meninggalkan ya. Bukan berarti meninggalkan mabuk tetapi diganti dengan judi misalkan. Bukan seperti itu, tetapi meninggalkan dari maksiat, dari hawa nafsu sedikit-sedikit satu persatu. Itu yang dimasukkan dengan hijrah. Dan ini memang yang populer dengan istilah itu pada saat ini. Jadi ya tentu hijrah ini kan menjadi, kalau begitu berarti hijrah ini kita berbicara proses yang panjang ya. Iya tentu. Kan kita nggak bisa seperti membulak-balikan tangan dengan mudah untuk berhijrah. Ada prosesnya. Ya sama lah seperti kita bertaubat. Kita bertobat aja kepada Allah itu tidak cukup satu kali. Karena tobat itu harus dilakukan setiap saat, bahkan setiap waktu itu lebih baik terus kita bertobat ya. Karena siapa orang yang tidak pernah melakukan dosa kan. Nah, sehingga kita imannya meningkat,
Ketika iman menurun, dosa lagi. Ketika kita lalai lupa, dosa lagi. Ketika kita sadar tidak sadar, dosa lagi. Maka kita diperintah oleh Allah bertobat lagi, dan bertobat lagi. Jadi sebetulnya hijrah dengan tobat itu tidak terlalu jauh sebetulnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ini sangat jelas sekali dengan hanya arti kata hijrah saja ya di dalam kitab ini. Kalau di dalam ini kitab kata hijrah ini kalau misalkan dikaitkan juga ini ada dengan rumah tangga. Bisa juga disebut kalau di dalam rumah tangga arti kata hijrah bisa disebut dengan arti kata teguran. Ya. Misal nih seorang suami menegur istrinya, misalkan karena istrinya bernusyuz, melakukan dosa nusyuz gitu ya. Nah, karena ada bahasa di dalam rumah tangga itu, silahkanlah menghijrah istri kamu di ranjang kamu. Nah, karena ada bahasa itu dalam rumah tangga, silahkan suami kamu menghijrah istri kamu di tempat ranjang kamu. Maksudnya menghijrah itu adalah kamu meninggalkan istrimu di tempat ranjangnya, seperti itu. Ya, jadi kan kalau misalkan seorang istri yang bernusyuz kan, maka suami wajib memberitahu kalau itu dosa. Kalau sudah diberitahu istrinya masih tetap mudeng saja, maka bisa dilakukan tindakan yang lebih keras pemberitahuannya daripada itu kan. Kalau masih tetap mudeng aja, maka bisa menghijrah sang suami dari tempat tidurnya. Artinya meninggalkan sang istri dari tempat tidurnya. Biarkan nanti si sang istrinya berpikir dan merasakan bagaimana tidak nyamannya ketika jauh dari sang suami, ketika jauh dari ranjangnya, seperti itunya. Bahasanya itu adalah dengan hijrah. Artinya ya menghijrah di tempat ranjangnya, seperti itu ya. Kemudian di dalam kitab ini dengan arti kata hijrah, kalau untuk bagi orang muslim wa amma hajrul muslim itu akhahu fauqa salasati ayamin faharamun. Jadi kalau misalkan ada yang berhijrah antara sesama muslim, maka itu dikasih jaraknya selama 3 hari. Kalau selama 3 hari masih berhijrah, maka faharamun, maka itu hukumnya haram. Maka maksudnya hijrah di antara sesama saudara muslim ya berarti yang saling, misalkan yang saling mengasingkan, yang saling berjauhan karena apa ya, mungkin karena ada saling benci-benci mungkin antara si muslim A dengan si muslim B, atau bisa katakan hijrah ini mungkin saling marah-marahan mungkin gitu ya antara muslim A dengan muslim B. Kalau melebihi dari 3 hari belum ada yang meminta maaf mendahului salah satunya faharamun, maka itu hukumnya haram, seperti itu ya. Jadi istilah hijrah ini banyak sekali bisa kita temukan gitu ya. Intinya tadi secara harfiahnya apa? Meninggalkan. Nah, kemudian di dalam ini kitab juga dijelaskan kembali arti kata hijrah ini. Kalau di dalam khotimatul kitab ini kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Ketika kita sadar umur kita udah semakin dekat, kita semakin tua, umur kita semakin menambah, secara hakikatnya kita akan semakin dekat menuju kepada alam barzakh atau kepada alam kubur ya. Nah, kita mulai sadar nih. Nah, di sini juga dijelaskan mangkana aqilan, siapa saja yang berakal, wa ya'lamu annahu maitun, dan ia yakin kalau dirinya akan meninggal, fa innahu yardha fid dunya, maka orang tersebut akan ridho akan kehidupannya, bil quti, dengan kekuatan, fima yunasibu dzalika, dalam hal-hal yang layak untuk hidup di dunia, wa yashghilu bi amalil akhirah, dan akan tertungkul akan amal-amal akhirat. Jadi maksudnya dari keterangan ini, orang yang sudah punya berpikiran ke sana, dia itu hatinya akan mudah sekali ridho atas apapun yang ia alami di dunia ini. Ya,
bagi dia mah yang penting cukup makan aja lah gitu. Karena kan kalau makan itu merupakan jadi sesuatu kekuatan untuk dirinya bisa melakukan amal ibadah kepada Allah. Jadi itu hanya cukup simpel dalam hidupnya, dia tuh hanya cukup memikirkan yang penting aku bisa makan aja dah pada hari ini gitu, tanpa banyak berpikir akan hal-hal yang lain. Sehingga orang ini nanti akalnya itu akan berpikir gitu ya, untuk aku sekarang usia yang sudah cukup menua ini, ya cukuplah aku menghabiskan sisa hidup aku ini tidak terlalu berambisi lah gitu untuk dunia ini atau untuk hidup ini, sehingga aku sudah tidak terlalu membutuhkan dalam hidup ini untuk lebih berpoya-poya yang nantinya akan memberatkan aku kepada hisaban gitu ya. Tetapi bukan berarti pelarangan untuk orang ini menjadi orang yang kaya. Ingat ya, tidak ada suatu pelarangan untuk orang ini menjadi orang yang kaya, atau tidak ada suatu pelarangan untuk orang ini kalau misalkan dia masih sanggup berikhtiar, ya silahkan dia berikhtiar. Kalau dia masih sanggup bekerja, ya silahkan dia bekerja meskipun di usianya yang sudah cukup bisa dikatakan sepuh. Tetapi kalau kesempatan itu datang, mungkin akan tetap ia lakukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu adalah jiwanya, adalah hatinya. Meskipun si fisiknya bekerja, melakukan aktivitas apa yang ia bisa lakukan, tetapi di dalam hatinya dia itu sudah tidak terlalu berambisi terhadap nafsu atau kesenangan dunia semata. Seperti itu ya. Maka di sini juga kan dilanjutkan, karena apa? Karena cukup orang itu mentasarufkan aja hal-hal yang ia lakukan, kebaikannya itu diniatkan untuk akhirat. Fa innal akhirata hiya darul qarar wad dunya darul fana. Karena orang ini menyadari kalau sesungguhnya akhirat itu adalah tempat yang abadi, wad dunya darul fana. Sedangkan kalau dunia itu ya dunia itu kan fana, dunia itu kan rusak, seperti itu ya. Bahkan kan coba kita ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka sebetulnya secara hakikatnya semakin kesini sebetulnya akhirat itu semakin dekat. Akhirat itu semakin dekat. Umur semakin menambah, kata Sayyidina Ali, ya akhirat semakin mendekat. Dan justru sebetulnya dunia itu semakin menjauh. Maka kata Sayyidina Ali, jadilah kalian atau kita itu menjadi anak-anaknya akhirat. Maka kata Sayyidina Ali sekali lagi ditekankan, kita harus menjadi anak-anaknya akhirat ya. Dan kita, kata Sayyidina Ali, jangan menjadi anak-anaknya dunia gitu ya. Karena hari ini kita waktunya untuk beramal, dan hari ini juga akan menjadi hisaban. Hari ini apa yang kita lakukan, maka kita akan ditemukan hisabannya. Hari ini yang kita lakukan akan kita temukan hisabannya nanti di akhirat kelak. Masya Allah ya. Karena teteh juga ingat apa tuh di dalam kitab dalam kitab yang lain ya. Di dalam kitab Bidayah kan di sana dikatakan bahwa orang yang tertipu itu adalah, Masya Allah, ini teteh sangat tersindir dan sangat tersinggung sekali dengan apa yang disampaikan oleh ulama di dalam kitab Bidayah ini. Karena orang yang tertipu, sekali lagi, kalau orang yang tertipu itu adalah orang di dalam hatinya ada kok rasa penyesalan, tapi rasa penyesalannya itu tidak membuat dirinya itu berubah gitu. Jadi kita tuh menyesal, menyesal sekali ya, kemarin aku ini nggak sempat ngaji, makanya sekarang aku tuh bodoh misalkan dalam ilmu agama. Kita tuh ada rasa menyesal dalam hati. Ya wis, kalau kamu menyesal ya sekarang mumpung sama Allah masih dikasih umur, masih dikasih waktu, ya udah kamu lekas saja pergi ngaji, kamu mendengarkan ngaji. Tapi kalau kamu kemarin menyesal gitu, kita tuh menyesal tapi nggak ada perubahan gitu. Pada saat ini ada aja gitu alasan kita itu nggak sempat ngaji karena inilah, karena itulah, karena inilah, karena itulah. Nyesel banget ya pada
tahun-tahun kemarin atau hari-hari kemarin kita belum bisa melakukan amal ibadah apa, ya wis kata Allah, ya mumpung sekarang aku masih diberikan kamu umur, kamu waktu, ya lakukan aja gitu. Tapi tetap aja kita tuh masih belum bisa melakukan amal-amal itu. Nah, di dalam kitab Bidayah, meskipun kita ada rasa penyesalan, sebetulnya kita itu ya sedang tertipu. Aduh, Masya Allah ya, sulit sekali ternyata ya di dalam ibadah. Rasa malasnya itu loh, rasa malasnya itu. Ya apalagi kalau misalkan di dalam hati kita ini yang tidak ada rasa penyesalan sama sekali ya. Aduh, kalau tidak ada rasa penyesalan sama sekali itu sangat lebih membahayakan sekali ya. Baik, ini ada sedikit lagi ya di dalam kajian ini ya. Sampai tuntas ini ya. Nanti untuk video selanjutnya biar langsung melanjut ke hadis yang kedua. Di sini ada satu riwayat tentang hakikatnya dunia dan juga akhirat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana jalisan fil masajid. Jadi diceritakan pada suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk di dalam masjid. Idh dakhala alaihi rajulun, kemudian ada masuklah satu orang laki-laki, abyadul launi, yang putih sekali kulitnya, hasanul sya'ri, yang bagus sekali akan rambutnya, alaihi siyabun bidun, dan orang tersebut atau laki-laki tersebut memakai baju yang serba putih, kulitnya putih dan pakaiannya pun serba putih. Kemudian laki-laki tersebut fasallama ala nabi, kemudian mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farada alaihi salam, maka baginda Rasulullah pun menjawab salamnya tersebut. Nah, kemudian sumasa alahu, kemudian orang tersebut itu bertanya, duduk kemudian bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan itu anid dunia, perihal akan hakikatnya dunia. Ya Rasulullah, apa sih hakikatnya dunia itu? Faqala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bahwa ad-dunya kahilmin naim. Kalau dunia itu seperti impiannya orang yang tertidur. Wa ahluha mujazuna, dan ahli dunia itu akan mendapatkan balasan dari amal baiknya, wa mu'aqabuna, dan akan disiksa dari amal buruknya. Jadi kata Rasulullah, ya dunia itu seperti impiannya orang-orang yang sedang mimpi dalam tidur gitu. Karena kan kalau namanya mimpi itu kan tidak nyata, tetapi ketika kita bermimpi itu seolah-olah rasanya nyata sekali ya. Tetapi ketika kita terbangun dari tidur, kita tuh baru sadar, ternyata itu hanya mimpi, ya kan? Tetapi ketika mimpinya kita merasa kalau itu rasanya itu seperti nyata sekali yang kita rasakan. Ya sama, sebagaimana kita lamanya hidup di dunia yang 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun, 80 tahun gitu, kita rasakan manis pahitnya dalam hidup ini. Ketika kita terbangun dari alam kubur, ya kita tuh baru sadar gitu. Kita tuh baru sadar. Ya seperti kita yang baru sadar kita tuh terbangun dari mimpi. Sehingga ketika kita di dunia akan kesombongan kita pada saat di dunia, na'udzubillah, kemudian yang kita kejar selama ini popularitas yang kita kejar ya, atau misalkan kita sengaja mengumpulkan uang yang penuh dengan ambisi, bertujuan karena ingin terus berpoya-poya misalkan, kan semuanya itu tidak bisa kita ambil, tidak bisa kita bawa semua itu ketika kita masuk ke dalam alam kubur. Nah pada saat itulah barulah kita sadar. Jadi kalau kita pikir-pikir, ketika kita mencari kesenangan dunia atau nikmat dunia itu sebetulnya tidak utuh ya. Sehingga kalau misalkan kita melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu apapun kita itu di dunia ini, kalau tidak didasari atas ladang amal ibadah itu rugi sekali sepertinya ya. Dan bukan sepertinya, ini rugi sekali gitu ya. Ya misalkan contoh yang sederhana, barusan kita makan.
Kalau tidak didasari ladang amal ibadah ya rugi, karena untuk makan sesuap nasi aja ternyata perjuangannya itu cukup melelahkan kalau kita berpikir dari mencari uangnya dulu. Seperti itu. Makanya bagi orang yang beriman sebetulnya 24 jam full itu bisa menjadikan ladang amal ibadah. Dan itu pun orang yang berimannya yang mempunyai dasar atas ilmu. Tetapi ya bagaimana kita punya keimanan kalau ilmu aja kita tidak dimiliki? Bagaimana bisa menjadi ladang amal ibadah wong ilmunya aja kita itu tidak memiliki, seperti itu. Dan semoga kajian ini menjadi tambahan wawasan ilmu untuk diri kita, ya. Baik. Kemudian lelaki tersebut bertanya kembali ya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala famal akhirat, gitu ya, famal akhirata, maka bagaimana kalau akhirat? Faqara an-nabiyya, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ayata, membacakan suatu ayat. Kata Rasulullah, kalau akhirat itu fariqum fil jannah, sebagian orang itu akan masuk ke dalam surga, wa fariqun fis sa'ir, dan sebagian orang itu akan masuk ke dalam neraka. Faqala ya Rasulullah, kemudian kembali bertanya kepada Rasulullah, mal jannati, siapakah orang yang akan masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Faqala, kata Rasulullah, antatrukad dunya li talibi na'imiha abadan, kamu meninggalkan dunia untuk menyuprih nikmat surga selamanya, seperti itu. Jadi dilanjutkan kembali, laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, kalau akhirat itu apa? Ya akhirat itu isinya tuh cuma dua, kata Rasulullah, surga, neraka. Orang yang bertakwa akan dimasukkan ke surga, orang yang tidak bertakwa kepada Allah ya akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada tuh pertengahannya, itu gak ada. Oh ini pertengahan antara surga dan dunia, oh tidak ada. Sehingga tuh teteh lucu sekali sewaktu kecil, kalau katanya kalau orang gila itu tidak akan masuk ke surga dan juga tidak akan masuk ke neraka. Kalau tidak masuk ke surga, tidak masuk ke neraka, masuk kemana tuh ya? Karena tidak ada gitu, tidak ada kata Rasulullah pertengahan antara surga dan neraka. Ya kalau enggak ke surga ya ke neraka gitu, enggak ada lagi pilihan. Dan di akhirat itu kan Allah itu tidak akan tidak akan memanggil. Di akhirat itu Allah itu tidak akan memanggil akan profesi kita ketika nanti di akhirat. Misalkan mana sini dokter, mana sini profesor, mana sini pembisnis, mana di sini yang suka berdagang. Tidak. Tetapi Allah itu akan memanggil kita dengan akhlak-akhlaknya orang tersebut. Mana-mana sini yang berahli sedekah, maka akan datanglah kepada Allah orang-orang yang ahli sedekah. Mana sini orang-orang yang ahli amal, mana sini orang-orang yang ahli ilmu, gitu ya. Itu tidak dipanggil nanti di akhirat dengan profesinya, tetapi akan dipanggil oleh Allah akan akhlak ketika kita waktu di dunia. Mana yang ketika di dunia yang berperilaku seperti kera, yang berperilaku seperti anjing misalkan, maka akan datanglah orang-orang yang berperilaku seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian qala, dilanjutkan kembali, lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah, fama khairu hadhil ummah, ya Rasulullah, siapakah yang paling baik umatnya? Qala, kata Rasulullah, alladzi ya'malu bi ta'atillah, yaitu orang-orang yang melakukan amal dengan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, fa kaifa yakunu fiha ar-rajul, maka ya Rasulullah, orang tersebut, orang yang bertakwa itu ketika di dunia itu tingkahnya seperti bagaimana ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab terhadap laki-laki tersebut, mushmiran katalibil qafilah, seperti orang-orang yang melewat, yang mengejar rombongannya. Nah, maksudnya apa ini? Jadi maksudnya ya sifatnya dunia itu hanya sebentar, kata Rasulullah. Qala, kembali bertanya, fakam al-qarara fiha, memang kalau dunia itu selama apa sih ya Rasulullah? Qala,
kata Rasulullah, kal mutakhlifi anil qafilah, bahwa lamanya dunia itu ya seperti orang yang tertinggal dari rombongan. Yang tertinggal dari rombongan, tahu-tahu sudah tidak ada karena tertinggal kan dari rombongannya. Mana ini rombonganku kok hilang? Tahu-tahu kita hilang tuh dari rombongan. Ya, qala, kembali bertanya, fakam bainad dunya wal akhirah, bagaimanakah perbedaannya antara dunia dan juga akhirat? Qala, maka Rasulullah menjawab, ghamdatu ainin, dunia itu seperti sakicep akhirat mencep orang mah. Sakicep itu apa? Sekicap mata gitu. Kata Rasulullah seperti itu. Dan kemudian untuk penutupnya di sana kan ada para sahabat. Kata Rasulullah, apakah kalian tahu siapakah laki-laki yang berkulit putih, yang berpakaian putih, yang tadi terus bertanya kepadaku? Dia itu adalah malaikat Jibril yang sengaja sebetulnya sedang memberikan pepatah kepada kita. Masya Allah, tabarakallah ya. Inilah mungkin penutup di dalam pengkajian kitab Majalisus Saniyah ini. Sebetulnya di dalam kitab Majalisus Saniyah ini sampai ke ini al-majalisul awal fi hadisil awal yang menerangkan akan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini sampai halaman ke-7. Cuman sama Teteh tuh banyak sekali pembahasan yang dilewati ya. Jadi Teteh ambil poin-poin yang bisa dikatakan yang pentingnya saja lah, seperti itu ya. Yang ingin beristiqomah mengaji kitab ini bisa dilihat aja di video sebelumnya yang lebih detail di dalam menerangkan hadis yang pertama ini di dalam innamal a'malu binniyat ini wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masya Allah, tabarakallah, semakin menambah ilmu kita, semoga bisa menjadi ladang amal ibadah untuk kita, dan semoga kita bisa menerapkan ilmu yang sudah kita dapat dan kita menebar kemanfaatannya terhadap khalayak yang lebih banyak lagi. Dan semoga nanti di akhirat kita bisa mengambil buah dari apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Tentunya amal-amal baik kita secara hakikatnya itu adalah rahman dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.